Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pecinta Merpati Channel. Ya teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi sedikit tips seputar perawatan burung merpati, yaitu khususnya burung merpati giring. Bagaimana cara mengatur giringan pada burung merpati agar giringannya bisa bagus dan teratur. Oke, kita langsung saja simak videonya sampai selesai. Perawatan burung merpati yang giring atau posisi giring sebenarnya itu cukup sederhana atau cukup simpel kita lakukan, asalkan kita sebagai pemilik burung merpati tahu poin-poin penting yang harus diperhatikan saat merawat burung merpati, khususnya burung merpati giring, dan bagaimana cara mengatur giringannya biar tepat, konsisten giringannya. Mungkin ada beberapa masalah atau kendala saat kita mengatur giringan pada burung merpati, yaitu yang telat nelornya atau posisi burung sakit dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara ataupun tips kita mengatur giringan pada burung merpati agar tepat waktu, konsisten, dan giringannya itu enggak berubah. Pada pagi hari ini burung merpati giring semua saya umbar. Yang ada di kandang saya umbar semua teman-teman. Yang kemarin pada giring, sekarang sudah waktunya saya umbar. Kalau perawatan di kandang saya itu, perawatan saya agar merpati yang giring itu bisa teratur, giringannya bisa teratur dan giringannya bisa bagus, itu saya perawatannya cukup sederhana teman-teman. Jadi untuk burung merpati yang giring itu maksimal kita mainkan itu hari Senin teman-teman. Jadi giringan itu fasenya misalnya kita cabut malam Minggu, hari Rabu sudah giring, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah maksimal itu hari Senin kita buat mainan. Nah misalnya burung merpati kita itu yang giring itu telat nelornya, kita cek dulu betinanya, apakah betinanya itu sudah ada tanda-tanda bertelur atau belum. Kalau hari Minggu itu enggak ada tanda-tanda burung itu bertelur, ada telurnya, nanti di hari Senin bisa kita ganjel pakai telur palsu atau telur lainnya teman-teman. Nah kalau misalkan ada telurnya tapi diperkirakan telur pada hari Seninnya, kita nggak perlu mengganjel burung merpati tersebut, karena biasanya saat kita umbar burung merpati yang mau nelur itu biasanya langsung buat sarang. Nah contohnya seperti ini. Nah ini contoh merpati yang hari Senin itu sudah mau nelur, jadi saya umbar. Ini hari Selasa sudah bertelur teman-teman. Ini jadi kalau merpati yang mau betinanya mau bertelur itu bisa kita umbar gak apa-apa. Jadi fase merpati itu giring itu maksimal 6 hari ya teman-teman, atau 5 hari. Jadi kita mainkan burung merpati itu enggak terlalu capek juga.
Ya, itu pertama teman-teman poinnya atau tipsnya agar mengatur giringan, yaitu kita harus membuat merpati itu mengeram kembali telurnya teman-teman. Jika merpati teman-teman itu telurnya telat, bisa kita atasi dengan cara kita mengganjalnya dengan telur palsu atau telur lainnya. Itu untuk burung merpati yang sering dibuat mainan ya teman-teman, tidak untuk merpati yang masih bahan atau piikan perdana. Nah, contohnya ini merpati putih ini. Ini merpati putih ini enggak saya atur giringannya karena masih giring perdana. Jadi burung merpati yang masih piik atau giring perdana itu biarkan saja sampai betinanya bertelur sendiri. Enggak usah kita ganjel pakai telur palsu ataupun lainnya. Karena kita belum tahu giringan berikutnya itu giringannya bisa bagus apa enggak. Nah, untuk merpati yang biasanya buat mainan atau sering kita mainkan, misalnya player ataupun bahan yang sudah jalan, itu harus perhatikan betul ya teman-teman. Jadi posisi nelurnya itu harus kita cek juga. Jadi jangan sampai burung merpati itu terlalu lama giringnya. Harus kita ganjal, misalnya nggak nelur atau telat telur, kita cek misalnya hari Senin itu nggak ada telurnya, langsung kita ganjal pakai telur lainnya atau telur palsu ya teman-teman. Jadi burung merpati itu nggak sampai berubah giringannya. Misalnya minggu ini giringan A, kalau kita lupa atau kita nggak ganjel, apalagi yang betina telat nelur, itu bisa menyebabkan merpatinya itu jadi pindah giringan, bahkan giringannya itu bisa jadi jelek berikutnya, atau giringan berikutnya bisa jadi jelek. Jadi kita harus perhatikan betul ya hal-hal seperti ini. Sebetulnya sepele, tapi kalau kita lakukan itu, kalau nggak kita lakukan ya berakibat cukup fatal ke burung merpati. Jadi kita mau lomba giringan A, ternyata giringan ini tuh merpatinya nggak nelur, kita nggak ganjel si betinanya, pas lomba kita nggak bisa ikut pada giringan A. Nah, itu yang pertama, kita ganjel teman-teman. Nah, untuk yang kedua, kita harus perhatikan itu waktu ngeramnya teman-teman. Waktu ngeramnya itu berapa hari sih idealnya atau bagusnya untuk burung merpati. Nah, misalnya burung merpati kita itu nelur di hari Senin, nanti di malam Minggu itu bisa kita cabut teman-teman. Jadi sudah ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sudah 5 hari. Sudah 5 hari ngeram, itu sudah cukup bagus istirahatnya. Kalau misalnya nelur hari Selasa sampai hari cabutan malam Minggu, nanti kan Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari juga sudah cukup bagus. Tapi kalau nelurnya hari Rabu, nanti Kamis, Jumat, Sabtu, itu terlalu dekat teman-teman. Kemudian waktu ngeramnya juga teman-teman harus diperhatikan, jangan terlalu lama. Untuk burung merpati yang kita suruh ngeram itu lebih dari 10 hari, itu menyebabkan merpati kita itu giringannya nggak bisa teratur atau bisa
nggak bisa konsisten, itu akan berubah giringan teman-teman. Jadi misalnya burung merpati kita itu kita lupa nyabut telurnya, nah itu bisa menyebabkan merpati kita itu pindah giringan di giringan berikutnya. Nah itu juga kalau kita cabut telurnya itu kelamaan, itu menyebabkan merpati itu terlalu gemuk dan bisa menyebabkan tenaganya itu berkurang teman-teman. Khususnya burung merpati yang biasa buat mainan atau lomba. Jadi waktu ngeram itu maksimal itu 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari bahkan 10 hari itu kurang bagus buat tenaga atau stamina burung merpati. Nah kita harus perhatikan maksimal ya 1 minggu, idealnya itu 5 hari teman-teman. Jadi nelur atau ngeram itu idealnya 5 hari. Nah kapan cabutan lagi? Nah itu malam minggunya. Misalnya nelur hari Senin, kita cabut malam minggu sudah bagus atau sudah ideal. Nah kebetulan di sini saya ada contoh merpati. Nah ini habis cabut telur teman-teman. Burung merpati itu habis cabut telur, dan di hari ini, hari Selasa ini, burung sudah saatnya saya jemur dan saya sekap kalau habis jemur. Kemarin sudah saya mandikan, ini waktunya saya jemur. Sebenarnya ada 2 pasang. Ini yang pertama merah, ini cabutannya malam minggu kemarin. Ini hari Selasa teman-teman, Selasa. Ada lagi, nah ini blorok sama silver, ini cabutan minggu kemarin. Ini juga nanti saya jemur juga, ini udah waktunya saya jemur dan disekap biar besok sudah angkat giring. Hari Kamisnya sudah giringnya sudah bagus. Nah seperti ini 2 pasang merpati ini itu bareng nelurnya teman-teman. Jadi di hari Senin itu sudah ada tanda-tanda burung merpati kalau sorenya itu mau nelur. Jadi pada hari Senin pagi itu sudah saya umbar, ya, karena sudah betinanya sudah pada mau nelur. Jadi nggak khawatir jantannya itu ngejar-ngejar betina, itu nggak khawatir, karena pasti insting merpatinya itu cari sarang atau unjal buat betinanya itu bertelur. Untuk burung merpati yang buat mainan, biasanya kan ada penghabisan giringan itu di hari Senin. Itu nggak perlu diumbar teman-teman, biarkan saja merpati sampai nelur di pagupon seperti ini atau nelur tanpa sarang, itu nggak masalah. Untuk burung merpati yang sering buat mainan atau lomba, nggak perlu diumbar ya. Diumbar itu khusus burung merpati yang nggak buat mainan atau biasalah, nggak buat mainan. Kalau buat lomba ya jangan diumbar. Habis mainan itu sekap saja. Nanti kalau diumbar, nanti merpatinya itu pasti jadi giringannya kurang bagus. Bahkan bisa si jantan ngejar-ngejar betina sampai botak. Tipsnya itu teman-teman, yaitu kita ganjal pakai telur palsu atau telurnya merpati lain. Yang kedua, waktu pengeraman itu usahakan lebih dari 2 hari setelah telur kedua atau 3 hari setelah telur pertama. Jadi telur pertama itu waktunya harus minimal ngeramnya itu 3 hari dan maksimal itu 7 hari teman-teman. Jangan kelamaan dan juga jangan terlalu cepat. Habis nelur
kita cabut, itu jangan. Itu menyebabkan merpati kita itu jadi giringannya berikutnya itu jadi jelek, bahkan nanti bisa merpati betinanya itu telat nelur lagi. Nah, kalau kita terlalu cepat atau terlalu lama waktu cabut telurnya. Saya mau berikan contoh sedikit caranya mengganjal telur itu bagaimana. Burung merpati ini mau bertelur. Nah, misalnya hari Senin harus merpati kalau bisa harus mengeram, jadi nanti hari malam Sabtunya bisa kita cabut lagi, bisa giring. Atau kalau misalnya burung merpati betina ini nggak nelur, memang sudah nggak bisa nelur, maunya diganjel terus, ya kita kali pada hari Senin kita ganjel pakai telur burung merpati lain. Ya caranya kita taruh saja di sang pagupon seperti ini. Nah, taruh saja, biarkan nanti kalau sudah terbiasa pasti betinanya itu bisa ngeram sendiri, dan si jantan juga mau ngeram sendiri. Biasanya kalau merpati yang masih baru itu belum mau ya, belum tahu. Kalau belum pernah bertelur itu belum mau. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu bukan telurnya ya. Itu bukan telurnya, dan betina mau mengerami itu. Nah, kalau betina sudah mengerami, kita berani buka kandangnya, teman-teman. Kita berani buka kandangnya. Itu untuk burung merpati yang nggak ada telurnya ya. Kalau untuk burung merpati yang ada telurnya, udah mau nelur, biarkan saja, nggak usah kita ganjel. Itu akan lebih bagus nantinya di giringan berikutnya. Untuk burung merpati yang nggak bertelur, nggak ada tanda-tanda bertelur pada hari Minggu, kita bisa ganjel. Nah, ini posisi giring keket padahal. Nih, lihat ada telur, si jantannya itu pasti cari sarang. Seperti itu ya teman-teman cara mengganjalnya, yaitu waktunya bebas, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bahkan bisa malam. Nah, lebih baik ya pagi saja teman-teman, pagi atau sore bisa. Caranya telurnya kita masukkan saja di kandangnya, nanti tunggu si betina itu mengerami atau jantannya mengerami, seperti itu. Jadi udah waktunya mengeram tapi nggak mengeram, itu menyebabkan merpati giringannya jadi kurang bagus di giringan berikutnya, dan nggak konsisten giringannya. Biasanya hari Kamis sudah giring, tapi karena kita perawatannya kurang bagus, kurang benar, jadi giringannya bisa telat, di hari Sabtu baru giring. Nah, untuk merpati yang lomba itu termasuk masalah karena kita nggak bisa latih di lapangan. Misalnya latihan hari Rabu, Kamis, Jumat, merpatinya belum giring, kita nggak bisa latih. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, tips atau cara agar merpati giringannya itu bisa konsisten dan giringannya bisa bagus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman, jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.